Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fawaz. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang pendidikan kepada anak. Arti pendidikan dalam Islam sering disebut dengan tarbiyah, atau tarbi dan tadris. Kata tarbiyah berasal dari kata raba yarbu yang berarti bertambah baik dan naik. Adapun asal kata lain yaitu raba yurabi yang berarti mengasuh dan mendidik. Dan kata tartib berasal dari kata raba yarubu yang berarti menjaga. Mengasuh, mendidik, dan membaikkan. Sedangkan kata tadris berasal dari kata darasa yudarisu yang berarti mendidikannya belajar. Adapun asal kata lain yaitu darasa yadrusu yang mempunyai arti mempelajari. Pendidikan dalam arti luas yakni satu proses mengajar dan belajar yang bertimbal balik dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan kedudukan pendidikan sebagai satu proses membentuk yang mengambil masa untuk mendapatkan hasil. Ada juga mendefinisikan arti pendidikan dengan proses mengasuh dan mendidik membentuk sikap belajar selain membiasakan proses memberi pelajaran dan mengajari sesuatu yang baru. Dalam sebuah buku tentang pendidikan menerangkan arti pendidikan tersebut dengan segala sesuatu yang dilihat, didengar dan dirasakan dari perbuatan-perbuatan dan suara-suara di dalam suatu lingkungan dan keadaan. Kemudian yang B, kedudukan seorang anak yang dilahirkan. Kelahiran anak adalah suatu yang sangat diimpikan oleh sepasang kekasih yang sudah menjalani pernikahan atau yang sering disebut dengan suami istri. Hadis Bukhari nomor 1358 dalam Fathul Bari telah menerangkan bagaimana keadaan seorang anak yang dilahirkan. Hadis tersebut berbunyi, An Syu'aibi qala An Syu'aibu qala Ibnu Syihab yusalli ala kulli mauludin mutawafi wa in kana li hayatin min ajli annahu ulida ala fitratil Islam yaddai abawahul islama au abuhu khosah wa in kanat ummuhu ala ghairil islami idastahalla sharihon sulla alaihi wala yusalla ala man la yastahillu min ajli annahu syiqtun fa in Aba Hurairah radhiyallahu an kana yuhaddatsu qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin ila yuwaladu ala alal fitrah fa abawahu yuhawwadani au yunasiranihi au yumajjasani kama tunjasul bahimatan jama'a hal tuhissu nafiha min jada'an. Summa yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu an fitratallah allati fataran nas 'alaiha al-ayah. Dari Syu'aib dia berkata, Ibnu Syihab, bahwa setiap anak yang meninggalkan dunia disolati meskipun hasil zina. Hal itu karena ia dilahirkan dalam fitrah Islam. Kedua orang tuanya mengaku beragama Islam atau bapaknya saja meski ibunya memeluk agama selain Islam. Apabila ia lahir dengan mengeluarkan suara maka ia disolati. Adapun bila tidak mengeluarkan suara
maka tidak disolati sebab ia dianggap sebagai janin gugur. Karena sesungguhnya Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang anak yang lahir melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sebagaimana hewan yang menghasilkan hewan yang sempurna, apakah kalian mendapatkan adanya kekurangan atau cacat? Kemudian Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maksudnya anak hasil zina tetap disolati apabila meninggal. Statusnya anak zina tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap disolati, sebab ia dianggap sebagai muslim karena ia mengikuti status ibunya. Demikian pula halnya anak bapaknya, seorang muslim namun ibunya bukan muslimah. Ibnu Abdul Bar berkata, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa anak hasil zina tidak disolati kecuali Qatadah. Para ulama berbeda pendapat tentang hal di atas, tentang hukum mensolati anak kecil. Sa'id bin Jabir berkata, anak kecil itu tidak disolati hingga ia balik. Ada pula yang mengatakan hingga ia sholat, sementara jumhur ulama mengatakan anak kecil disolati apabila lahir dengan mengeluarkan suara. Kalimat setiap anak yang lahir menjelaskan dengan mencakup juga dengan janin yang gugur. Oleh sebab itu, beliau membatasi dengan perkataan apabila ia lahir dengan mengeluarkan suara. Bagaimana pendapat Imam Zuhri yang menamakan laki-laki yang berzina sebagai bapak dari anak hasil perbuatan zinanya. Lalu anak itu diikutkan pada statusnya sebagai muslim. Imam Malik juga sependapat dengan pernyataan tersebut. Kemudian yang C, perbuatan orang tua yang harus dilakukan terhadap anaknya yang baru lahir. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih Sunnah At-Tirmidzi nomor 1522 menerangkan apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang baru lahir. Hadis tersebut berbunyi, An Abdillah bin Umar bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muru'u auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinina wa farriqu bainahum fil madoji. Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Ali Mushir mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Muslim, dari Hasan dari Samurah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang anak tergadai dengan akikah yang disembelihnya atas namanya pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Diberi nama dan dicukur rambutnya kepalanya. Dicukur rambut kepalanya. Hasan bin Ali Al-Kalal menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan dari Samurah bin Jundab dari Rasulullah SAW seperti hadis di atas. Abu Isa mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hasan sahih. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sahihnya nomor 3165. Para ulama mengamalkan hadis tersebut. Mereka sangat menganjurkan penyembelihan kambing akikah kepada hari ke-7. Namun apabila tidak bisa, maka dianjurkan untuk melaksanakannya pada hari ke-14. Jika tidak bisa juga, maka dianjurkan untuk melaksanakannya
hari ke-21, mereka juga mengatakan kambing yang mencukupi untuk akikah adalah kambing yang mencukupi untuk kurban. Seperti pernyataan di atas bahwa hewan akikah yang akan disembelih baik dari segi jenis, umur, dan sifat-sifatnya harus terbebas dari cacat, tidak berbeda dengan hewan untuk berkurban. Jenis hewan yang akan diakikahkan adalah unta, sapi, dan domba. Namun menurut satu pendapat tidak boleh berakikah dengan unta dan sapi. Dalam masalah jumlah, para madhab berbeda pendapat. Menurut madhab Maliki, jumlah hewan akikah itu adalah 1 ekor, baik yang lahir anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan menurut madhab Syafi'i dan Hambali, jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor. Akikah hendaknya dilakukan setiap kali mempunyai anak. Sunnah akikah terpenuhi dengan menyembelih seekor domba untuk kelahiran anak laki-laki dan seekor domba untuk kelahiran anak perempuan. Hal tersebut berdasarkan atas perbuatan Rasulullah SAW ketika kelahiran Hasan dan Husain. Apabila seorang dikarunia anak kembar, maka hendaknya melakukan 2 kali akikah dan tidak cukup sekali saja. Untuk berikutnya yang kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya. Peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik anaknya. Salah satu dari program pendidikan adalah pendidikan untuk melaksanakan sholat. Sholat sangat diwajibkan bagi umat Islam, karena sholat adalah rukun Islam kedua setelah syahadat. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sahihnya nomor 495 yang berbunyi, Hadasa Ali bin Hajar ahbaruna Ali bin Mushir an Ismail bin Muslim anil Hasani an Sa'marona as-Samurata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hulamu murtahanu bi aqiqati yudbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'su. Dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah kepada anak-anakmu salat sedangkan mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka kalau meninggalkannya. Sedangkan berumur 10 tahun dan pisahlah di antara mereka itu dari tempat tidurnya. Pada hadis di atas dijelaskan mengenai teknis mengajarkan sholat, yakni suruhlah anak kalian mengajarkan sholat secara lebih serius atau sungguh-sungguh dan rutin ketika mereka berumur 7 tahun. Dan ketika mereka sudah mencapai umur 10 tahun, apabila meninggalkan sholat, maka orang tua boleh memukulnya. Dimaksud memukul di sini adalah untuk menyadarkan mereka, bukan untuk menyakiti. Karena sebab itu, janganlah sampai pukulan membuat cedera, melainkan untuk menyadarkan mereka. Lebih baik lagi apabila tanpa pukulan, jika dengan suruhan sudah dapat untuk menyadarkan. Janganlah disertai pukulan. Pukulan adalah pilihan terakhir apabila dengan ucapan dan teguran sudah tidak bisa untuk menyadarkan. Dari hadis di atas dijelaskan ketika anak berumur 10 tahun harus dipisahkan tempat tidurnya, terutama anak laki-laki dan perempuan. Pemisahan tempat tidur ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya melihat aurat orang tuanya atau saudara-saudaranya, sehingga menimbulkan keinginan yang dilarang oleh agama. Pengertian memisahkan tempat tidur yang dimaksud adalah 1. Memisahkan tempat tidur anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dari tempat tidur atau kamar orang tua ketika anaknya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
yaitu ketika anak berumur sekitar 3 atau 4 tahun. Yang kedua, memisahkan tempat tidur anak berdasarkan jenis kelaminnya masing-masing lebih baik, tetapi apabila orang tuanya mampu, tiap anak memiliki kamar tidur sendiri-sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang atau salah dalam berkata, saya mohon maaf. Dan tadi apabila tampilannya berbeda karena yang pertama menggunakan kamera yang satunya dan tidak cukup filenya, jadi saya menggunakan kamera yang satunya lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.